Jalanan curam di Sigar Bencah, Tembalang ini jadi legenda di daerah Semarang, Jawa Tengah. Bukan karena keindahan pemandangan, tapi karena jalanan ini sering makan korban. Memang, jalan berlubang dan minim penerangan bisa membuat celaka pengguna jalan. Tapi, cerita mistis terlanjur berkembang. Kabarnya, ada gangguan makhluk ular besar di daerah ini. Kami mencoba menelisik kebenaran kabar tersebut. Malam ini saya sedang berada di Tanjakan Sigar Bencah, Semarang. Di tanjakan ini sangat sering terjadi kecelakaan dan dikenal juga banyaknya gangguan-gangguan gaib yang sering terjadi. Mungkin lebih lanjutnya saya akan langsung bertanya kepada Bapak Nana. Selamat malam, Bapak. Ya, Bapak bisa tolong jelaskan ini tuh sebenarnya hal-hal gaib atau gangguan seperti apa sih Pak yang sering terjadi di sini, Pak? Banyak sekali, Mbak. Pada waktu itu ada serombongan dari desa Kontra itu pulang dari lamaran, terus satu mobil penuh masuk ke jurang situ. Cuma satu yang selamat, anak kecil, dan dia menyaksikan ada gangguan di situ, makhluk tinggi besar hitam yang katanya pegang mobil itu terus dipontang-pantingkan ke sana kemari, jadilah kecelakaan di sana. Iya. Dan masih banyak lagi yang ada yang ular besar itu yang sering sekali mengganggu. Kalau ada orang yang lewat sini sendirian, itu biasanya ularnya di tengah jalan melintas dan bikinlah motor itu terguling. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya, Pak Hakim, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Nana ya. Itu menurut Pak Hakim ini itu bagaimana? Ya, emang cukup menarik ya sebuah fenomena di jalan yang cukup lapang ya. Cuman memang kontur apa namanya jalanannya itu terlalu curam ya. Kalau nanjak itu memang terlalu tajam, turunan juga terlalu tajam. Tak disangka, Umi seperti kena imbas energi. Anda siapa namanya? Gaman. Berapa lama? Berapa lama Anda ada di sini? Bersama. Anda sebagai apa di sini? Biasa saja. Tapi Anda suka mengganggu nggak? Tidak. Kok enggak sih sambil ketawa? Yang benar. Tak pernah. Sebangsa Anda biasa seperti itu. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Saya cuma nenek-nenek aja kok. Tapi suka mengganggu ya? Ya, ini enggak cuma jalan-jalan. Terus sering kok kejadian di sini penampakan nenek-nenek katanya. Iya. Iseng lagi. Saya itu orang. Orang sudah mati. Ngaku-ngaku orang udah mati bisa hidup lagi. Malah bisa. Geger dunia. Mobilnya terguling. Dia salah satu penumpang mobil itu. Iya. Terus meninggal. Kasihan. Kasihan, iya. Kami kasihan lah sama korban yang terjadi di sini. Itu semua musibah. Tapi kok Anda tiba-tiba masuk ke alam jin itu loh? Ada semasa jin. Sekarang, makhluk di tubuh ini jadi galak. Sudah apanya sudah? Belum lah, ini baru mulai kok udah sudah. Ini Anda sebenarnya siapa sih? Coba Anda cerita ya. Memberikan informasi aja. Saya mengetahui tentang kejadian-kejadian dan lokasi di sini. Ini kejadian kecelakaan yang sering terjadi di sini itu memang akibat ulah bangsa Anda. Dengan cara seperti apa? Ke apa? Seperti apa maksudnya musuh? Oh, ke jalannya. Anda juga suka mempengaruhi, kan banyak cerita mobil tiba-tiba mogok, rem tiba-tiba blong. Itu emang Anda sendiri punya kekuatan seperti itu? Bisa. Nah, kalau bisa mungkin di lain lokasi akan sering terjadi juga seperti itu. Tapi kenapa kok hanya di sini? Apa karena faktor alam? Tanjakannya terlalu tinggi, terlalu tua. Ini tanah
isinya apa istana itu? Apa sama seperti alam manusia? Dan keluarganya. Anda sendiri punya pengawal? Kami punya rakyat. Banyak lah. Berarti boleh dikata tatanan hidupnya sama seperti manusia. Iya. Ada yang coba berkomunikasi sama kami dan bilang kecelakaan di sini kebanyakan laki-laki korbannya. Benar? Kenapa laki-laki yang menjadi korbannya? Membutuhkan untuk apa? Mengawal. Untuk istanahku. Bagaimana bisa? Ngaku-ngaku aja Anda ini. Anda ingin bukti? Bukti kami cukup Al-Quran yang menjelaskan sebuah kebenaran tentang alam Anda. Walahum barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagi orang yang meninggal itu ada dinding yang tebal sebagai pembatas. Anda mengganggu semua orang, apa hanya orang-orang tertentu yang Anda ganggu? Nggak dipilih-pilih. Merasakan apa? Terus yang Anda harapkan apa dari kejadian-kejadian seperti itu sih? Setiap kecelakaan terjadi, yang Anda harapkan itu apa? Maksudnya apa itu? Penghormatan atas nama Anda. Maksudnya apa? Saya tidak mengerti. Kami manusia untuk melintas di daerah ini. Jangan ganggu kami. Oh, Kami mohon. Kami mohon. jadi Anda pengen setiap orang lewat berbicara seperti itu? Iya. Terus Anda gak akan ganggu nggak orang yang seperti itu? Kok orang yang membaca Bismillah? Tidak mas, Anda bisa mengganggu juga. Bagi mereka hanya sekedar membacanya. Oh, maksudnya gimana? Sekedar membacanya? Karena kami pun bisa membaca itu. Baca. Bismillah. Kan kami membaca pakai hati. Tahu apa kamu? Ya tahu lah. Kalau nggak tahu buat apa saya mengamalkan itu? Karena kami yakin segala sesuatu yang diawali dengan lafaz Allah Bismillah, tidak ada satupun kebangsaan yang dapat mengganggu kami. Dan kami rasa kecelakaan yang sering terjadi di sini juga nggak sepenuhnya ulah bangsa Anda kok. Bisa akibat kelalaian sang pengendara, karena ngantuk. Kalau yang pasti sih memang jalanan ini banyak berlubang, bergelombang. Itu rumah kami sudah dari dulu. Itu alasan klasik ya, seperti itu. Kami membangun bumi ini kok yang Allah kasih. Ingat manusia Allah ciptakan sebagai khalifah, sebagai pemelihara. Manusia punya hak penuh. Karena di sini banyak birokrat. Ya, yang penting hati-hati, baca Di doa. sini banyak rumah-rumah bangsa kami. Iya, itu kan di alam Anda, bukan di alam Ah, itu manusia. berbeda. Banyak bangsa kami yang bertani. Iya, tapi kan di alam Anda, bukan di alam manusia. Seperti itu kan cara-cara Anda ini. Mempengaruhi manusia, menyesatkan manusia. Bangsa Anda atau rakyat Anda itu sejenis apa? Kami dari golongan binatang. Binatang. Binatangnya apa aja selain ular? Sejenis harimau, macan, ada. Kenapa ada penggolongan-penggolongan seperti itu? Emang mereka punya tugas masing-masing? Ular itu tugasnya apa dia? Terus pengganggu juga. Muasa. Pengganggu juga. Karena banyak sekali wujud ular yang suka mengganggu, yang melintas jalanan ini. Terus tugasnya monyet itu apa? Yang lain macan apa tugasnya? Tugasnya apa lagi?
Kekuatan. Kekuatan apa? Panglima pertempuran. Terus selain wujud binatang ada wujud lain nggak? Banyak. Mereka sama seperti kalian. Mempunyai kehidupan. Mereka bekerja. Mereka mempunyai istri dan suami. Mereka mempunyai anak. Dan mereka mempunyai rumah. Dan mereka mempunyai jabatan. Kamu kerjanya apa biasanya kalau di dunia Anda itu? Ada Bertani. Jadi Anda juga makan makanan dari hasil tani Anda. Terus Anda juga kami memakan apa yang kalian makan. maksudnya gimana? Anda lupa kepada yang memberi makan, maka kami akan mengikuti dan menikmati makanan yang kalian makan. Anda punya hewan ternak juga emang? Hewan ternak itu digunakan untuk apa sih? Hewan tunggangan. Kendaraan gitu maksudnya. Terus di atas itu sering memang orang dijadikan sebagai tempat tirakat, tempat atau apa mencari sesuatu, mencari nomor misalnya. Anda memberikan itu? Anda memberikan dengan cuma-cuma? Tidak. Minta apa Anda sebagai balasan? Sekarang Anda keluar ya. Tak lama, makhluk di tubuh Umi pergi, meninggalkan Umi yang lemas, tak bertenaga. Hakim, setelah melakukan mediumisasi, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan malam hari ini? Ya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Bahwasanya begitulah hakikatnya makhluk-makhluk gaib. Mereka sangat mendambakan banyak manusia menghormati, segan takut terhadap mereka. Lantas mereka suka memanfaatkan situasi gitu. Kalau saya lihat memang dari bentuk jalannya ini cukup tinggi ya, tanjakannya itu cukup tinggi itu, cukup curam ya. Nah, fenomena seperti ini sekarang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk seperti itu dengan memberikan karena faktor alam terjadi kecelakaan, mereka mengaku-ngaku sebagai pembuat ini segala macam gitu. Kecelakaan segala macam itu Allah yang menentukan. Mereka hanya menggoda, hanya istilahnya mensiasati gitu loh, agar lokasi yang didiami oleh mereka semua itu masyarakat setempat bisa mengadakan penghormatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwasanya begitulah fenomena gaib, bahwa makhluk gaib juga hampir sama seperti kita. Mereka punya tingkatan tatanan sosial, ada raja, ada pengawal dan lain sebagainya. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim hanya mengimani aja, meyakini adanya makhluk gaib. Nah, terlepas dia mempunyai tatanan seperti apa, karena memang dalam Islam sendiri banyak Allah melalui nabinya menjelaskan tentang karakter-karakter mereka. Tetapi ya itu semua kita sandarkan kepada ajaran Islam, itu bukan pengakuan dari mereka. Mudah-mudahan itu yang bisa kita ambil hikmahnya, Mbak. Amin. Terima kasih banyak, Hakim. Iya, sama-sama. Anda mengganggu semua orang, apa hanya orang-orang tertentu yang Anda ganggu? Kok orang yang membaca Bismillah? Tidak masalah. Tidak mas, Anda bisa mengganggu juga. Bagi mereka hanya sekedar membacanya. Kan kami membaca pakai hati. Tahu apa kamu? Karena kami yakin segala sesuatu yang diawali dengan lafaz Allah Bismillah, tidak ada satupun bangsa yang dapat mengganggu.